Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali. Silahkan simak video berikut ini. Tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Kompetensi dasarnya pengetahuan menganalisis definisi tokoh utama dan inti ajaran tasawuf, yaitu dari Imam Junaid al-Baghdadi, Robi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan keterampilannya, kalian akan menyajikan hasil analisis tentang inti ajaran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi, Robi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sebelum membahas, maka kita harus perlu sekali mengetahui pengertian tasawuf, yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Karena banyaknya definisi dari para ahli tentang tasawuf ini, maka intinya seperti itu, bahwa tasawuf itu membersihkan lahir batin kita dari perilaku yang buruk dan diisi dengan perilaku yang baik. Sekarang kita membahas orang tokoh Imam Junaid al-Baghdadi. Nama aslinya Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi, karena beliau wafat di Baghdad. Kalau lahirnya di kota Nahawan, Persia, cuma tidak tahu kapan persisnya. Kalau wafatnya tahun 298 Hijriah. Nah, gurunya ini sangat banyak, diantaranya pamannya, yaitu Syekh Sari al-Sakoti, yang kemudian ketika Junaid al-Baghdadi wafat ini disandingkan dengan Syekh Sari al-Sakoti ini. Dan juga ada gurunya Al-Haris al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Nah, profesi beliau itu pedagang, kaya raya, tetapi beliau itu seorang yang yuhud, fakir. Harta bendanya hasil perdagangannya untuk menraktir teman-temannya, untuk menghormati atau menjamu teman-teman. Kemudian ajarannya dari Imam Junaid al-Baghdadi ini adalah konsep khauf dan roja. Khauf itu takut. Nah, khauf, takut, membuat kobit. Orang itu kalau takut membuat kecut, salah, sempit. Takut kepada Allah. Nah, kemudian harap, dia roja kepada Allah, membuat menjadi basit. Orang yang roja itu nanti menjadi lapang, luas hatinya. Dia juga mengatakan, jika Allah membuat kobit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Nah, apabila Allah membuat basit dan rojak, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaan. Tadi sudah saya katakan, ajaran tasawufnya yang menonjol adalah zuhud dan fakir ya dari imam ini. Kemudian makrifat. Beliau juga memandang makrifat. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Kalau murni tauhidnya, kita akan makrifat kepada Allah, mengenal sungguh-sungguh kepada Allah. Lanjut, kita membahas tentang tokoh yang satu ini, seorang wanita yang ketika kecil ini terjadi kelaparan dan bersama ketiga saudaranya dia terpisah dan akhirnya dijual kepada seorang pedagang, dan di situ dijadikan amat seperti wanita yang begitu. Kemudian karena dia pandai syair, pandai nari, dia laris gitu. Kemudian dia bermunajat setiap malam. Kalau saya bisa jadi hamba yang merdeka, akan beribadah, akan mencintaimu dengan tulus, wahai Allah. Ternyata benar. Kemudian kita bahas biografinya. Beliau bernama Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisiyah. Lahirnya ini di dekat perkampungan kota Basrah, Irak. Tahunnya 95 Hijriah atau 713 Masehi. Sedangkan wafatnya juga di kota Basrah itu. Dia juga sudah menyiapkan kain kafannya walaupun tidak punya harta benda. Tahun 801 Masehi. Beliau itu
karyanya, syair-syairnya tentang cinta ya, ini banyak diikuti oleh Sofyan Asy'ari misalnya. Termasuk pengikutnya yang kelihatan Abu Thalib Al-Makki, As-Suhrawardi, Al-Ghazali. Sedangkan ajaran tasawufnya yang paling menonjol adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Beliau tidak takut dimasukkan neraka, tidak minta dimasukkan surga, tapi asalkan cintanya kepada Allah itu. Akhirnya beliau itu mendapatkan cintanya kepada Allah, jadi kekasih Allah. Kemudian dia juga mukasafah, akhirnya mukasafah itu terhilangnya tabir, penghalang antara dirinya dengan Allah karena bermunajatnya lebih, akhirnya hilang tabirnya. Akhirnya kemudian musyahadah, Allah membuka hijabnya karena Rabi'ah Al-Adawiyah ini sudah membuka sudah menghilangkan tabirnya, maka Allah musyahadah. Dia bisa akhirnya bisa makrifat melihat Allah dari mata. Nah, juga wujud dari muhasabah ini, mahabbah, masya Allah. Ini adalah tulus dan ikhlasnya beliau dalam beribadah. Jadi, mau diganti apa oleh Allah silahkan, tapi saya tulus, ikhlas dalam cinta kepada Allah. Sekarang kita ke tokoh yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Nama aslinya ini adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nasyaburi Al-Faqih As-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Karena lahirnya di Tus ya, Khorasan. Lahirnya di tahun 450 Hijriah dan wafatnya di Tus juga Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Nah, gurunya ini dalam hal tasawuf ini adalah Imam Haramain Al-Juwaini yang terkenal. Dia mengikuti akhlak tasawuf akhlaki. Jadi penekanannya pada akhlak, memperbaiki diri supaya dekat dengan Allah. Karyanya banyak sekali, 450, diantaranya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Kemudian dalam hal filsafat, Tahafut Al-Falasifah. Nah, ajarannya seperti apa? Ajaran tasawuf Al-Ghazali adalah fana bil kulliyat fillah. Jadi ini syuhud, menyaksikan Allah. Jadi total kepada Allah. Kemudian ada lagi, menurut dia tasawuf ini tingkatannya adalah dari taubat dulu, sabar, syukur, roja, khauf, zuhud, tawakal. Kalau sudah melakukan itu semua nanti akan mendapatkan cinta, mahabbah dari Allah. Ini jadi yang tertinggi ini adalah cinta menurut Al-Ghazali. Yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama lengkapnya Muhyiddin Abu Muhammad bin Abu Soleh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena lahir di Jilan. Jilan itu Iran pada pertengahan Ramadan 471. Wafatnya di Baghdad ya. 561 Hijriah. Gurunya banyak sekali gurunya ya. Guru dalam Al-Qur'an ada sendiri, guru dalam hadis ada sendiri, guru fikih cari juga, guru bahasa dan sastra juga orang-orang yang terkenal. Nah, tasawufnya juga akhlaki dari Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Karyanya banyak, diantaranya Aurat Al-Jilani, ada Tuhfat Al-Mutakin, Wasabil Al-Arifin, dan sebagainya, ini disimak. Kemudian muridnya banyak, pengikutnya Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraqi dan sebagainya ya. Disimak sendiri. Nah, masih ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani tadi ya, kalau kita akhlaknya bagus, ini akan mencapai makom makrifat kepada Allah. Kalau tadi, nah karena tasawufnya tasawuf akhlaki tadi. Nah, beliau seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman pada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Beliau juga menyatakan begini, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Gitu.
Demikian video yang telah kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.